Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aftahar Pandovian. Saya dari kelas 07 UP 002 reguler C. NIM saya 18 10 10 204 84. Kali ini saya akan membahas tentang materi dari hukum perdata, yaitu salah satunya konflik agraria di Desa Wadas yang menjadi pertimbangan solusi untuk pemerintahan kita. Peristiwa Desa Wadas menambah daftar konflik agraria yang terjadi sekian lama di Indonesia dan belum dapat diselesaikan. Konflik agraria di Desa Wadas terjadi karena ada penolakan masyarakat atas penambangan batu andesit. Penambangan batu andesit di Desa Wadas merupakan proyek untuk mendukung pembangunan bendungan Bener. Dan kali ini saya mendapat referensi dari info singkat, kajian singkat isu aktual dan strategis. Untuk referensinya nanti saya cantumkan di YouTube atau di channel YouTube saya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Komisi 3 DPR RI mengeluarkan 7 rekomendasi penyelesaian konflik agraria di Desa Wadas agar dapat diperhatikan stakeholder terkait. Diharapkan konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas dapat menjadi sebuah pelajaran untuk meminimalkan konflik agraria di Indonesia. Oleh karena itu, solusi yang dapat dipertimbangkan adalah 1. Mendekatkan dialog. 2. Memberikan ganti rugi yang layak seperti tanah pengganti yang mirip dengan kondisi tanah yang diambil. 3. Mencari material batu andesit di luar Desa Wadas. Yang keempat, membatalkan penambangan. Konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi perhatian publik. Penyebab terjadinya konflik agraria tersebut adalah sebagian warga menolak rencana aktivitas penambangan batu andesit. Penolakan tersebut ditandai dengan serangkaian aksi protes yang berujung bentrok dengan aparat yang bersenjata lengkap. Kejadian tersebut dinyatakan sebagai konflik agraria karena ada proses konflik agraria 2 proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Proyek pertama adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan tujuan pembangunan bendungan, dan proyek kedua adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu penambangan batu andesit yang digunakan untuk membangun proyek pertama bendungan Bener. Pilihan pemerintah untuk mengedepankan tindakan represif melalui aparat berujung pada konflik antara aparat dengan warga Desa Wadas yang menolak proyek penambang. Solusi yang dianggap paling menguntungkan setiap pihak sangat didahulukan agar kebijakan proyek strategis nasional atau PSN selanjutnya bendungan Bener yang sangat bermanfaat itu tujuannya dapat segera terbangun dengan meminimalkan konflik agraria. Konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo menjadi perhatian publik sehingga Komisi 3 DPR RI datang untuk memutuskan apa yang sebenarnya terjadi. Implementasi pengaturan pengadaan tanah diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Disebut juga untuk Undang-Undang PT telah memberikan gambaran umum terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu definisi-definisi penting dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pasal 1 angka 2. Berdasarkan pasal tersebut, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Selanjutnya, definisi kepentingan umum diatur dalam pasal 1 angka 6. Kepentingan umum disebutkan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah seperti yang dinyatakan dalam pasal 6. Untuk memberikan kepentingan umum yang telah ditentukan dinyatakan dalam pasal 10 serta bermanfaat bagi masyarakat, dan masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum diberikan ganti kerugian yang layak. Pada pasal 10 Undang-Undang PT merupakan kunci dari konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, yaitu terkait pengaturan 18 kegiatan pembangunan yang menjadi objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, pengadaan tanah menggunakan mekanisme yang tersedia dalam Undang-Undang PT
hanya dibatasi oleh pada 18 objek kepentingan umum. Selain 18 objek tersebut, pengadaan tanah dilakukan dengan konsep jual beli dan tidak dapat dipaksakan menggunakan mekanisme pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang PT. Bendungan Bener termasuk salah satu objek pengadaan tanah bagi pembangun untuk kepentingan umum, yaitu dinyatakan dalam pasal 10 huruf C. Sedangkan proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas yang rencananya sebagai proyek penunjang pembangunan Bendungan Bener tidak termasuk dalam objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Beberapa pasal dari UU PT tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah untuk membangun kepentingan umum yang telah ditentukan serta bermanfaat bagi masyarakat, dan untuk kepentingan umum diberikan ganti kerugiannya yang layak. Apabila kriteria dengan aturan hukum, maka konflik agraria dapat diminimalkan. Sampai saat ini, Undang-Undang PT dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Namun, putusan MK Nomor 91 PUU XP 2020 pada poin 7 memutuskan bahwa pemerintah harus menangguhkan segala kegiatan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas akibat Undang-Undang Cipta Kerja, yang artinya perubahan UU PT yang bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat ditangguhkan, dan Undang-Undang PT beserta turunannya menjadi satu-satunya dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pembangunan yang ditolak warga adalah rencana proyek tambang andesit. Batu andesit di Desa Wadas akan digunakan pembangunan Bendungan Bener yang menjadi bagian PSN. Alasan warga yaitu 1. Kawasan Wadas sebelumnya bukan merupakan wilayah pertambangan. 2. Kekhawatiran area pertambangan menimbulkan masalah seperti tanah longsor. 3. Menuding pemerintah melanggar aturan tata ruang yang telah ditetapkan, sedangkan tujuan pemerintah mempertahankan pembangunan tambang, yaitu 1. Menjadi sarana penunjang pembangunan bendungan. 2. Bendungan merupakan salah satu program pembangunan prioritas. 3. Bendungan direncanakan akan mengairi sekitar 15.069 hektar sawah. 4. Tujuan pembangunan ini adalah mencapai ketahanan pangan. Dikutip dari Media Indonesia 14 Februari 2022. Menurut I Gusti Agung Mada Wardana, pakar hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, kebijakan pemerintah masih memiliki banyak masalah terkait perlindungan bagi warga yang ingin mempertahankan ruang hidup. Rezim pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini tidak mempertimbangkan nilai sosial dan spiritual dari tanah karena nilainya sulit dikonversikan dalam bentuk uang berupa ganti rugi. Kalaupun nilai sosial dan spiritualnya dijadikan komponen pertimbangan, hal tersebut akan menaikkan ongkos transaksi pengadaan tanah. Konflik di Wadas sebenarnya mengakar dalam cara pandang melihat tanah. Negara melihat tanah sebagai aset ekonomi yang dapat diselesaikan melalui ganti rugi, sedangkan warga melihat tanah lebih kompleks dan kaya. Penggabungan dua proyek dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak tepat, karena penambangan tidak termasuk dalam kategori kepentingan umum. Nah, untuk solusinya akan saya lanjutkan di scan kedua. Solusi penyelesaian konflik agraria di Desa Wadas yang tadi saya sudah sebutkan di scan yang kesekian akan saya lanjutkan kembali. Solusi penyelesaian konflik agraria di Desa Wadas berlanjut dari scan yang tadi. Jadi untuk kasus agraria baik yang lama maupun yang baru tidak menunjukkan kemajuan dalam penyelesaiannya. Pemerintah kerap meneruskan proses pemberian izin juga keputusan kepada perusahaan swasta, BUMN, juga TNI untuk terus beroperasi dan menguasai tanah masyarakat walaupun ada protes masyarakat. Pemberian izin tersebut seringkali menggunakan kekerasan, bukan untuk penyelesaian tetapi untuk membungkam dan memaksa rakyat tunduk pada modal dan negara atas nama investasi dan infrastruktur. Komnas HAM mencatat bahwa terlibat aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik agraria terus dibiarkan didukung atau aparat justru bertindak atas nama negara. Tidak ada akuntabilitas negara dalam penyelesaian konflik agraria, justru negara atau pemerintah menjadi pelaku dalam konflik tersebut. Begitu juga dalam konflik agraria di Desa Wadas. Komisi 3 DPR RI
telah melakukan kunjungan kerja dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada tanggal 11 Februari 2022 dengan mendatangi Desa Wadas. Dalam kutipan media Indonesia 11 Februari 2022, kunjungan tersebut Komisi 3 DPR RI mengeluarkan 7 rekomendasi untuk penyelesaian konflik agraria di Desa Wadas tersebut, yaitu 1. Pemerintah daerah dan stakeholder terkait diharapkan melakukan pendekatan dialogis untuk sosialisasi dan komunikasi secara intensif terhadap warga masyarakat di lokasi PSN maupun daerah sekitar atau penunjang, baik yang setuju maupun belum setuju dengan pengalihan hak. Yang kedua, pemerintah daerah khususnya gubernur, Badan Pertanahan Nasional BPN, dan Balai Besar Wilayah Sungai melakukan kajian evaluasi dan menghitungkan kembali akan kebutuhan dan sumber batu quarry andesit sebagai penunjang pembangunan bendungan Bener. 3. Gubernur Provinsi Jawa Tengah bersama dengan BPN dan Balai Besar Wilayah Sungai melakukan evaluasi kembali pemetaan lokasi tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan batu andesit untuk pembangunan bendungan Bener dan menyelesaikan proses ganti rugi. Yang keempat, Balai Besar Wilayah Sungai akan merealisasikan komitmen pada rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pada 11 Februari 2022 untuk menetapkan lokasi jalan yang tidak mengganggu kegiatan warga masyarakat dan tidak memberikan pekerjaan tersebut pada pihak ketiga atau pihak yang lain. Yang kelima, Komisi DPR RI meminta agar pihak kepolisian daerah Jawa Tengah melakukan pendekatan dialogis dan humanis terhadap seluruh warga, baik yang setuju maupun tidak setuju, serta mengedepankan keadilan restoratif dalam menjaga kondusivitas keamanan dan keterlibatan masyarakat. Yang keenam, Komisi 3 DPR RI meminta agar pemerintah segera menuntaskan pembayaran ganti rugi terhadap warga masyarakat yang berada di lokasi PSN Bendungan Bener yang telah setuju untuk mengalihkan haknya secara cepat melalui dikresi untuk keputusan menteri. Yang ketujuh, Komisi 3 DPR RI akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap proses penyelesaian sengketa secara berkeadilan antara pemerintah dengan warga atau pemilik tanah. Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah telah menjalankan salah satu rekomendasi dari Komisi 3 DPR RI, yaitu melakukan pendekatan dialog dengan warga yang belum setuju untuk diambil tanahnya. Dialog yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo bukan dialog yang langsung sepakat, namun dialog sampai bertemu pada win-to-win solution yang dikutip dalam media Indonesia 15 Februari 2022. Penyelesaian konflik agraria di Desa Wadas dapat mempertimbangkan pembatalan penambangan batu andesit di Desa Wadas. Pembatalan tersebut karena perolehan tanah atau pengadaan tanah untuk proyek penambangan batu andesit di Desa Wadas tidak sesuai dengan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ada pada Undang-Undang PT. Apabila dilanjutkan, artinya pemerintah menyalahi aturan perundang-undangan yang telah dibuat. Ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum bukan hanya berupa uang, melainkan dapat diberikan penawaran lain yang mungkin masyarakat lebih nyaman untuk menerima. Hal tersebut diatur dalam pasal 36 Undang-Undang PT yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh warga sekitar. Pengganti dengan ruang dan manfaat yang hampir mirip dengan Desa Wadas dapat ditawarkan kepada masyarakat Desa Wadas karena pengganti kerugian dengan uang tidak dapat disamakan dengan nilai dan manfaat tanah yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta juga meminta pemerintah mencari material bahan pembangunan bendungan Bener dari luar Desa Wadas, Purworejo. Karena sebabnya banyak penolakan penambangan dari warga Desa Wadas yang menjadi penyebab konflik utama. Warga menolak pertambangan karena lahan di Desa Wadas memiliki fungsi yang sangat penting bagi warga. Lahan tersebut dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sumber penghasilan warga. Selain itu, bagi masyarakat Wadas, menjaga tanah dan lingkungan sekitar merupakan bagian dari keyakinan mereka. Selain itu, lahan di Desa Wadas subur dan banyak tanaman yang tumbuh. Dikutip dari kompas.com 11 Februari 2022.
Untuk materi penutup, Undang-Undang PT berserta turunannya merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 10 Undang-Undang PT yang menyebutkan bahwa kunci konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas yaitu terkait objek-objek pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. Proyek penambangan batu andesit tidak termasuk dalam objek tersebut. Perubahan kegiatan kebijakan dalam Undang-Undang PT yang bersifat strategis dan berdampak luas untuk Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal tersebut, perubahan kegiatan dan kebijakan dalam Undang-Undang PT yang bersifat strategis dan berdampak luas oleh Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal tersebut berdasarkan putusan MK nomor 91 PUU XPI 2020 pada poin 7. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat diselenggarakan oleh pemerintah untuk membangun kepentingan umum yang telah ditentukan serta bermanfaat bagi masyarakat, dan masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum diberikan ganti rugi yang layak. Apabila kriteria sesuai dengan aturan hukum, maka konflik agraria dapat diminimalkan. Komisi 3 DPR RI melalui 7 rekomendasinya sangat mengharapkan pemerintah untuk mengatasi konflik agraria di Desa Wadas secara adil dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Solusi yang dapat dipertimbangkan atas peristiwa konflik agraria di Desa Wadas itu pendekatan dialog merupakan solusi yang sangat penting. Ganti rugi yang layak seperti tanah pengganti yang mirip dengan kondisi tanah yang diambil, mencari material batu andesit di luar Desa Wadas, membatalkan rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas.